Sehat selalu, Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita bisa kembali beribadah pada hari Jumat ini, tanggal 23 April 2021. Tentunya Bapak Ibu semuanya pasti sangat sibuk ya dengan pekerjaan Bapak Ibu, baik secara offline maupun online. Namun karena kasih karunia Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kondisi yang baik untuk kita sama-sama berkumpul di ibadah Jumat ini. Walaupun memang kita masih menjalankan ibadah Jumat ini secara online, tapi tidak akan mengurangi hati kita untuk senantiasa merefresh kembali terhadap firman Tuhan, terhadap khotbah dan persekutuan yang dilaksanakan secara online ini. Bapak Ibu, adapun tema kita pada hari Jumat ini yaitu Triumph over Fear yang diambil dari Matius 6 ayat 25. Saya akan bacakan ayatnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kadang-kadang memang dalam hidup ini kita suka mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan bukan prioritas, tapi seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Namun semoga dalam ibadah hari ini kita semua disadarkan bahwa hidup ini tidak hanya melulu soal hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ada lebih penting daripada itu, yaitu iman kita kepada Tuhan, bagaimana kita tetap kuat dan tough menghadapi segala macam yang terjadi dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, ibadah dalam Jumat ini akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Alrego Lengkong dari Pontianak, jauh di sana, tapi karena teknologi dia bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada hari Jumat ini. Kita akan memulai ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah kembali Tuhan secara online di ibadah Bakor Kris Pertamina hari Jumat ini. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk semua fasilitas yang Kau berikan, untuk segala teknologi yang Kau tanamkan di manusia, sehingga segala macam terjadi dalam dunia ini kami bisa dapatkan solusi Tuhan melalui seperti ini Tuhan, ibadah online. Tuhan, kiranya Kau mempersiapkan hati kami, Kau juga mengumpulkan Tuhan rekan-rekan pekerja Pertamina, perwira Pertamina Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kami Tuhan untuk ibadah pada hari Jumat ini. Berkati seluruh jaringan, berkati seluruh pelayan yang bertugas, Asrot, Pak Pendeta, dan semuanya Tuhan terlibat di dalam pelayanan ini untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah ini. Inilah doa kami serahkan hati kami seluruhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan bersama-sama di tempat kita masing-masing satu pujian sebelum kita memulai ibadah. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Sungguh hanya Tuhan penolong kita yang setia dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, kita akan membacakan ground rule sedikit bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam ibadah kita pada Jumat hari ini. Mari Bapak Ibu kita mengajak untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kemudian mohon untuk video dan suara dari tim Bapak Ibu untuk di-mute sepanjang ibadah, kecuali dari tim ibadah yang bertugas. Baik, kita akan masuk ke warta pada hari Jumat ini. Untuk persembahan seperti biasa kita akan serahkan ke rekening mandiri atas nama Badan Koordinasi Umat Kristen PT Pertamina dengan rekening yang ada dalam layar. Kemudian mohon Bapak Ibu mengisikan absen untuk kehadiran ibadah seperti ada dalam layar. Selanjutnya, seksi ibadah Bakor Umkris. Selama WFH akan dilakukan ibadah online seperti biasa ya Bapak Ibu, yang akan difasilitasi bergantian antara Bakor Umkris kantor pusat dengan Bakor Umkris unit operasi atau region. Bagi Bakor Umkris AP unit region yang berminat untuk memfasilitasi ibadah online dapat menghubungi seksi ibadah Bakor Umkris di bawah ini. Ada Mas Jeffrey, Mbak Feti, Mbak Mona Lisa, Mbak Yuli, Mas Lee Warren, dan Mas Angga. Selanjutnya, dari Diakonia, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu sesama dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Peduli dengan nomor rekening yang ada di dalam layar atas nama Bakor Umkris Peduli Bank Mandiri. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki talenta, Bapak Ibu mitra kerja, pekerja yang memiliki talenta, energik, dan rindu untuk memuji Tuhan lewat nyanyian, mari bergabung bersama Gloria Patra Choir dan latihan dilakukan secara online atau virtual dengan kontak person adalah mungkin sudah kita kenal semua, Bang Nando. Dapat meng-email kepada yang bersangkutan apabila ingin bergabung. Nanti kita akan invite untuk latihan secara online. Selanjutnya, ini masih sama, yaitu pengumuman dari Paduan Suara Gloria Patra. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai khotbah, mendengarkan khotbah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya akan menyanyikan satu buah lagu secara live. Mungkin ada sedikit buffering yang Bapak Ibu terima, agak sedikit tidak jelasan, tapi ya kelemahan dari online seperti itu. Tapi semoga ini lagunya bisa memberkati kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangka baik bagiku. Kemurahan-Mu, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan kepada Pak Pendeta Hosea Allegro untuk menyampaikan khotbahnya. Saya serahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit profil terkait Bapak Pendeta Hosea Allegro Lengkong ini. Dia, Bapak ini menjabat sebagai PDP atau pendeta pembantu di Gereja Bethel Indonesia dan wakil gembala di GBI House of Mercy Pontianak. Cukup jauh ya Bapak Ibu dari tempat kita, mungkin yang ada di Jakarta. Dan sebelum pandemi, beliau aktif melayani misi di pedalaman, dan ini luar biasa, di daerah-daerah terpencil di Kalimantan hingga Papua. Melayani juga sebagai pengkhotbah baik di dalam dan di luar negeri, serta menjadi pembicara di persekutuan doa kantor baik dari instansi pemerintah maupun di swasta. Dan saat ini beliau tinggal di kota Pontianak bersama 1 orang istri dan 1 orang putra yang lucu yang sudah berusia 8 bulan. Dan hatinya sangat terbeban untuk melayani generasi muda dan rindu memuridkan dan membapai banyak anak-anak rohani, terutama yang muda-muda seperti Bapak Ibu semua. Mungkin di sini ada jemaat yang masih muda ya. Beliau sangat terbeban untuk seperti itu. Luar biasa Bapak ini, Pak Pendeta Hosea, diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak, silakan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik. Sebelum mulai kita berdoa masuk doa firman Tuhan. Tapi sebelumnya boleh nggak saya minta teman-teman aktifkan videonya supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya yang keren, yang cantik, yang ganteng. Di sini banyak yang malu-malu. Ngomong sendiri ya. Di sini banyak yang malu-malu Pak Pendeta. Nggak apa-apa. Yeah. Boleh? Ya, saya nyapa dulu, ada Pak Daud, Shalom Pak Daud. Ada Ibu Loisa, Shalom. Ya. Lalu siapa lagi? Ada Pak Jeffrey, Shalom Pak Jeffrey. Ada Ibu Isabella, Shalom. Ada Ibu Ramanda, Shalom. Ibu Mona, Shalom. Mulia, Shalom. Nah, dengan begini saya bisa melihat muka-mukanya yang luar biasa. Udah Mesjata, Pak Martin, Pak Antonius, Shalom. Shalom Pak Pendeta. Pak Simon, ya Shalom. Ada Theodora, Shalom. Baik. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat siang hari ini kesempatan yang baik. Kami bisa beribadah, kami bisa mengalami hadirat Tuhan, kami bisa bertatap walaupun secara online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah ini bukan sekedar informasi yang kami terima, tetapi firman yang mengubah hidup kami, menjadikan kami pribadi yang bukan saja lebih baik,
tetapi menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, berkati setiap para anak-anak-Mu yang mengambil waktu, mengambil bagian untuk melayani-Mu juga dalam bakor umat Kristen ini, dan setiap mereka yang sudah menyempatkan waktunya Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan berkat dan hikmat Tuhan. Berkati jaringan internet kami, berkati device yang kami pakai, supaya kami tidak terhalang oleh koneksi jaringan internet ataupun fokus kami kepada hal yang lain, tapi biarlah kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, saudara boleh ditunjukkan jelas. Agak terputus Pak Pendeta. Agak terputus. Ya. Cek. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu Pak Pendeta untuk bergabung. Sepertinya ada kendala di jaringan Bapak Pendeta. Kita sambil menunggu bersama-sama. Sebenarnya bisa dengar saya? Iya, Pak Pendeta, tapi agak sedikit terputus-putus. Bapak Ya. kalau bisa pakai jaringan Wi-Fi atau HP ya, Pak? Punten. Wi-Fi. Iya, coba dipakai HP dulu, Pak, untuk saat ini. Mungkin lebih lancar. Ya. Bagaimana Pak Pendeta, sudah dengan jaringan yang berubah ya? Jaringan parah banget ya. Iya. Sudah Pak, udah pakai masuk. handphone ini. Ya. Iya, sudah Ya. pakai jaringan Udah masuk ya? handphone ya, Pak? Lebih jelas. Oke. Ya. Iya. Iya, Baik, siap. puji Tuhan. Oke, triumph over fear. Artinya kemenangan di atas ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sedang ada dalam keadaan yang menakutkan, di mana bukan saja COVID pandemi ini, tetapi juga banyak hal. Banyak musibah yang terjadi hari-hari ini di bangsa Indonesia, mulai dari pemboman yang ada di gereja, lalu juga bencana alam yang terjadi, belum lagi persoalan-persoalan di pekerjaan kita, di rumah kita masing-masing, keluarga kita yang bisa saja membuat kita ada dalam ketakutan. Tetapi ketakutan kita hari-hari ini sudah. Ya, takut boleh, tetapi hidup dalam ketakutan itu yang kita harus bisa, saudara. Hidup di luar dari ketakutan kita, tidak di dalam ketakutan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bisa dengar suara saya jelas sampai di sini? Sudah cukup jelas Pak Pendeta. Silakan. Baik. Boleh next slide? Boleh next slide? Ya.
Saya tulis di sini, kita tahu yang memberi kemenangan adalah Tuhan, namun masalahnya kebanyakan dari kita tidak percaya. Pada saat kita berhenti percaya, maka kita sedang mengundang ketakutan untuk menguasai hidup kita. Ya, saudara, kemenangan memang datang dari Tuhan, tapi persoalannya banyak dari kita yang tidak percaya. Nah, pada waktu kita berhenti percaya, kita sedang mengundang ketakutan untuk menguasai hidup kita. Jadi hari ini saya berdoa, saudara, untuk tidak berhenti percaya. Ketika engkau berhenti percaya, maka ketakutan itu datang. Engkau tanpa sadar mengundang ketakutan untuk masuk dan menguasai hidupmu. Ya, berapa banyak yang mau mengundang ketakutan dalam hidup? Ada yang mau mengundang ketakutan dalam hidup? Ya, saya harap tidak ada. Saudara, ketika engkau percaya, engkau sedang mengundang Tuhan masuk dalam hidup. Engkau sedang mengundang Tuhan menguasai hidupmu. Yang pastinya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, maka ada kemenangan dalam hidup kita. Triumph over fear. Artinya kemenangan di atas ketakutan. Ya. Kemenangan datang dari Tuhan. Tetapi kebanyakan dari kita hanya sekedar tahu, namun tidak continuously percaya. Banyak orang berhenti percaya hari-hari ini. Dia melihat pekerjaan, dia melihat keluarganya, dia melihat keadaan, dan mulai berhenti percaya. Nah, ketika saudara berhenti percaya, sekali lagi, engkau sedang mengundang ketakutan untuk menguasai hidup. Next slide, saudara. Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ini menarik, saudara. Ayat ini ditulis oleh seorang Daud, seorang raja, yang di dalam hidupnya juga mengalami banyak penindasan. Dia menulis ini bukan di saat keadaan dia dalam keadaan baik, tetapi Daud menulis ini di saat dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia mau dibunuh oleh Saul. Dia mengatakan bahwa dia percaya sekalipun dia sangat tertindas. Saya mau tanya, apakah hari-hari ini kita dalam keadaan tertindas? Tertindas itu bisa jadi saudara dalam keadaan maut mau datang menjemput saudara. Saya pastikan tidak. Saudara hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, saudara bisa bekerja, punya pekerjaan yang baik, saudara sedang tidak tertindas. Kadang-kadang kita berhenti percaya pada saat maut itu masih jauh dalam hidup kita. Pada saat kita tidak dalam keadaan tertindas. Mungkin kita hanya dikatakan hal yang buruk oleh orang yang kita tidak kenal. Mungkin kita hanya ditegur, mungkin kita hanya disakiti, ya saudara. Tetapi saya mau beritahu, penindasan itu lebih sakit, saudara. Ya. Kalau hari ini kita cuma miskomunikasi, mungkin kita hari ini mungkin ada sedikit miskomunikasi dengan atasan, saudara tidak sedang dalam keadaan tertindas. Saudara dalam keadaan yang baik. Kalau hari ini engkau tidak sakit sampai ada di rumah sakit, saudara engkau dalam keadaan yang sangat baik. Jadi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Namun saudara harus tetap percaya apapun keadaan yang saudara hadapi. Ya. Mau dalam keadaan yang berat, bahkan tertindas sekalipun. Ingat perkataan Mazmur ini, bahwa tetap percaya sekalipun saudara mengalami hal yang tidak enak. Ya, itu sebabnya saya tulis lagi di slide berikutnya, mujizat terjadi bukan hanya ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan. Kita sering membayangkan kalau Tuhan menolong hidup kita, maka di situ terjadi mujizat. Kita sering berpikir kalau ada berkat Tuhan, ada pertolongan, maka mujizat itu terjadi di depan mata kita. Saya tulis di sini, di dalam waktu saudara mengalami penindasan sekalipun, tertindas sekalipun, namun engkau tetap melihat Yesus dan engkau tetap percaya, itu mujizat. Saya melayani orang yang suaminya mengikut ada dalam pesawat Sriwijaya 182 yang beberapa bulan lalu mengalami kecelakaan dari Jakarta menuju ke Pontianak. Saya pun kalau mau kesaksian seharusnya saya ada di pesawat itu, saudara. Tetapi Tuhan meluputkannya sehingga saya tidak jadi berangkat ke Jakarta dan naik pesawat itu. Cuman ada satu rekan dari pelayanan di mana saya pernah melayani di satu perusahaan instansi pemerintah juga di kota Pontianak, tepatnya di PLN. Nah, beliau ada tugas di Jakarta dan dia menaiki pesawat itu. Singkat cerita saudara tahu bahwa pesawat itu jatuh. Lalu pada saat ibadah persekutuan saya layani mereka, istrinya memang menangis, saudara. Memang istrinya sangat sedih dan kehilangan bagaimana suaminya meninggal begitu tragis.
Dan namun istrinya tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan untuk keluarganya yang masih hidup. Nah, saya katakan ibu itu mujizat. Sekalipun ibu melihat suami ibu meninggal, ibu mengalami satu penindasan batin. Ibu mungkin tidak melihat pertolongan Tuhan menyelamatkan suami ibu. Namun ibu tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan bagi keluarga yang masih hidup sampai hari ini. Bagi anak mereka ada dua, sudah ada dua atau satu saya lupa. Tetapi di situ saya katakan bahwa kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak mengalami sesuatu yang baik, nyaman, enak bagi kita, namun kita tetap percaya, itu mujizat. Ya. Orang yang tidak melihat apapun, namun dia tetap percaya dan katakan, Tuhan engkau baik, Tuhan terima kasih buat keadaan saya, walaupun keadaannya tidak baik, itu mujizat. Karena mujizat sesungguhnya terjadi bukan di luar, tapi di dalam saudara. Mujizat terjadi ketika saudara lihat mungkin suamimu tidak mengalami perubahan, namun engkau percaya bahwa dia akan berubah satu kali nanti, itu mujizat. Mungkin engkau melihat istrimu, engkau melihat anakmu, engkau melihat pekerjaanmu, yang mungkin berbeda dengan harapanmu, tetapi engkau tetap percaya, sekalipun engkau tidak melihat apapun. Itu mujizat. Jadi saudara perhatikan baik bahwa mujizat terjadi di dalam, bukan hanya di luar hidupmu. Next slide. Yesaya 41 ayat yang ke-13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan kalau berkata seperti ini merupakan janji yang tidak pernah dia tidak tepati. Kalau Tuhan katakan dia tolong saudara, kalau Tuhan katakan jangan takut, artinya Tuhan sudah memberikan garansi, Tuhan sudah memberikan warranty bagi hidup saudara. Dia tidak sembarangan memberikan janjinya, tetapi dia menepati janjinya. Saudara yang memegang tangan kanan kita, itu Tuhan. Artinya, yang memegang kita lebih kuat daripada yang kita pegang. Saya baru-baru ini, anak saya baru usia 7 menuju 8 bulan. Saya lagi euforia, senang sekali, saudara. Kami menantikannya selama 3 tahun. Istri saya keguguran 2 kali. Dan Jerome Kairos Lengkong merupakan anugerah buat kami. Satu kali saya lagi pegang anak saya sedang gendong, lagi lucu-lucunya, dan satu kali saya pegang tangannya yang kecil, yang mungil, lalu tiba-tiba Roh Kudus berikan hikmat buat saya. Dia memberi gambaran bahwa seperti itulah Bapa di sorga ketika memegang tangan kita yang tidak ada apa. Maka sebenarnya bukan kekuatan tangan kita, tetapi yang penting adalah kekuatan tangan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan, tapi hidup kita ini adalah seberapa kuat Tuhan memegang tangan kita. Karena saya lihat anak saya, dia bisa pegang tangan saya, tapi nggak kuat. Namun saya tetap memegang tangan anak saya, sekalipun dia melepas tangannya, saya tetap memegang. Itulah tangan Tuhan. Yang dikatakan dalam Yesaya ini, bahwa dia memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan yang pegang tangan, saudara, manusia nggak bisa campur tangan. Kalau Tuhan yang pegang tangan, maka manusia tidak bisa melepas tangan, karena Tuhan yang pegang tangan saudara. Amin. Jangan takut, Tuhan yang menolong kau. Berikutnya, saudara lihat lagi ayat berikutnya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau saudara tidak pernah menyerahkan, saudara simpan, itu sebabnya menjadi beban, itu sebabnya menjadi persoalan dalam hidup. Tetapi Alkitab katakan serahkanlah, kata menyerahkan artinya saudara harus memberikan itu, melepaskan, tidak disimpan sendiri. Karena Tuhan tahu kalau kita simpan segala kekhawatiran kita, maka kekhawatiran kita tidak akan menambah sedikit pun apa yang baik dalam hidup kita. Justru malah menambah penyakit. Ya, saya sering katakan saudara jangan menjadi stres, karena stres nanti akan membuat saudara stroke membuat saudara jadi stop. Kalau udah saudara stres, stroke, stop. Ya, saudara boleh bilang sama-sama jangan stop. Oke, jangan stop. Ya, bilang sama-sama sama saya, jangan stres. Amin. Kekhawatiran hanya menambah penyakit, saudara. Itu sebabnya Tuhan tahu kita harus melepaskan dan memberikan kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Ayat berikutnya, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kenapa Tuhan menyediakan kita tempat untuk segala kekhawatiran? Karena dia berjanji bahwa segala perkara, artinya semua persoalan hidupmu, cuman dia yang bisa menanggung. Dia memberikan satu jaminan bahwa aku yang tanggung, dan aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu berikutnya saudara, Yesaya 41 ayat yang ke-10,
Hari ini kita banyak baca ayat, ya. Slide ini saudara boleh bawa pulang, pelajari di handphone saudara. Saudara bisa mengerti janji Tuhan dalam hidupmu. Ya, jadi pakailah teknologi bukan hanya sekedar main Instagram, tetapi juga saudara bertemu dengan Tuhan lewat setiap janji Tuhan melalui firman-Nya, melalui tulisan-tulisan ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini menarik sekali. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan sama saya, Tuhan menyertai aku. Katakan sama saya, Tuhan meneguhkan aku. Tuhan menolong aku. Tuhan memegang aku dengan tangan yang kuat. Dan Tuhan membawa aku kepada kemenangan. Saudara perhatikan ini. Ini merupakan jaminan yang dunia nggak bisa berikan. Ini merupakan satu warranty yang dunia nggak bisa berikan buat hidup saudara. Cuman Tuhan yang bisa beri. Itu sebabnya buat apa kita hidup dalam ketakutan. Tuhan membawa kemenangan dalam hidup kita. Itu sebabnya judul khotbah hari ini, Triumph over Fear, kemenangan di atas segala ketakutan, kemenangan yang mengalahkan ketakutan kita. Asalkan kita mau memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Asalkan kita mau percaya. Kata kuncinya di situ, saudara. Percaya. Banyak orang berhenti percaya. Dan tadi saya katakan di awal, kalau engkau berhenti percaya, engkau sedang mengundang ketakutan masuk dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau tidak berhenti percaya, engkau sesungguhnya sedang mengundang tangan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Amin. Nah, saudara, ini beberapa slide terakhir saja. Saudara boleh lihat di monitor saudara. Saya tulis di sana, Yesus. Lihat Yesus. Slide berikutnya dikatakan lebih jelas daripada pergumulanmu. Saudara lihat, kata Yesusnya saya bikin besar di sini. Supaya saudara fokus kepada Yesus daripada pergumulan kita. Coba saudara lihat lagi berikutnya. Lihat Yesus lebih besar daripada masalahmu. Ya, saudara, kalau masalah kita lihat lebih besar daripada Yesus, maka fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang besar. Kita fokus kepada masalah yang besar. Itu mengakibatkan kita berhenti percaya. Kita jadi takut karena ketakutan sudah datang dalam hidup kita. Berikutnya lagi, lihat Yesus lebih nyata daripada kebutuhan dan persoalan hidupmu. Saya percaya banyak dari kita punya kebutuhan, pasti ada persoalan. Saya sebagai hamba Tuhan, juga sebagai pendeta, saudara, mau beli apa-apa nggak bisa pakai doa. Nggak bisa begitu mau bayar tuh saya harus doa atau berbahasa roh. Ya, tetap pakai uang, saudara. Ada kebutuhan, ada persoalan. Tetapi percaya bahwa di atas segala kebutuhan kita, ada Tuhan yang mencukupkan segalanya. Amin. Karena kadang-kadang kalau kita terdesak dengan kebutuhan kita, ya, membuat kita jadi tidak mengandalkan Tuhan, membuat kita jadi mengandalkan pekerjaan, pelayanan, orang, manusia. Ya. Kita mengandalkan sesuatu yang datangnya dari manusia. Sehingga ketika itu tidak datang, kita jadi kecewa. Itu sebabnya kita harus melihat bahwa Yesus lebih nyata. Dialah segalanya dalam hidup kita. Daripada kebutuhan kita. Bukankah tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Yuli, bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, yang kita pakai. Itulah janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu di atas segala kebutuhan dan persoalan hidup kita. Nah, tulisan-tulisan ini saya mau membawa saudara kepada hal yang berikut. Kenapa kita harus melihat Yesus lebih jelas? Karena yang membuat Petrus jatuh bukan karena berjalan di atas air. Kalau saudara tahu, dan yang membuat Petrus jatuh bukan karena tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi karena di saat Petrus berhenti melihat Yesus. Saya apresiasi dari teman-teman di Bakor Umas Kristiani yang begitu mengerjakan pelayanan ini dengan serius. Ya. Sampai membuat background daripada poster, kalau saudara perhatikan di situ backgroundnya merupakan gambar di mana Yesus berjalan di atas air. Pada saat murid-murid ada di atas kapal, lalu Tuhan menyuruh, Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan. Ya, kalau saudara lihat di wallpaper backgroundnya boleh ditampilkan sebentar. Saya mau berikan apresiasi buat teman-teman yang mengerjakan ini begitu detail, begitu sangat sungguh-sungguh sehingga bisa kita nikmati ibadah hari ini. Kalau tidak bisa tampilkan, kembali ke slide saya. Oke. Masih terdengar jelas suara saya? Tidak ada halangan ya sampai di sini? Saya harap tidak ada halangan. Iya, jelas, Pak. Baik. Oke, kembali ke slide saya, boleh, Pak Mulia? Yes. Nah, saudara, waktu Petrus
dia sempat berjalan di atas air. Namun sudah tahu ceritanya, Petrus jatuh. Nah ini yang membuat Petrus jatuh. Bukan karena dia nggak bisa jalan di atas air. Ya memang manusia pada normalnya memang tidak bisa berjalan di atas air. But in that case, pada saat itu, Petrus bisa berjalan di atas air ketika matanya tetap melihat Yesus. Saudara bisa ngerti yang saya maksud? Waktu kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu yang manusia pikir itu kayaknya nggak bisa. Dunia berpikir kayaknya kita nggak bisa. Tetapi selama mata kita memandang kepada Yesus, maka segala sesuatu yang tidak bisa menjadi mungkin bagi. Boleh katakan amin. Walaupun saya nggak dengar, tapi saudara yang ada di sana boleh katakan amin. Nah, Yesus merupakan hal yang kita harus tetap perhatikan dalam hidup. Merupakan pribadi yang harus kita tetap pandang. Petrus berhenti melihat Yesus. Slide berikutnya. Saya harap ini memberikan pengertian buat saudara. Petrus mulai berjalan di atas air waktu ia melihat Yesus lebih jelas atau lebih besar dari laut yang ada di bawahnya. Ya, saudara. Saya percaya kita akan melihat banyak hal dalam hidup. Mujizat, penyertaan Tuhan, pertolongan, kemenangan. Ketika kita mulai melihat pribadi Yesus. Lebih jelas, lebih besar daripada segala persoalan kita, kebutuhan kita, keinginan dan kita. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir, sebelum saya tutup khotbah saya. Itu sebabnya saudara coba berpikir, mengapa Petrus percaya bahwa laut itu lebih besar daripada Tuhan yang menciptakan laut. Itu yang membuat Petrus jatuh pada saat dia berjalan di atas air. Ya. Mengapa kita lebih percaya bahwa kebutuhan kita itu lebih jelas, lebih harus kita kerjakan daripada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Ya. Saudara, untuk mengalami kemenangan, saudara harus memiliki iman atau percaya yang begitu sungguh kepada Tuhan. Karena dengan begitu, saudara akan lebih jelas melihat Yesus. Nah, saya beri catatan sedikit bahwa orang yang melihat Tuhan lebih jelas adalah orang yang melihat pengharapan lebih jelas. Nah, saya senang berada di orang-orang yang melihat orang-orang tersebut memandang Yesus. Dia tidak berhenti ketika dia melihat masalah lalu dia selesai, dia berhenti dan tinggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang melihat pengharapan adalah orang-orang yang melihat Yesus. Saya berdoa, saudara, teman-teman, rekan sekerja Allah yang ada di perusahaan ini, di Pertamina, boleh melihat Yesus lebih besar daripada apa yang kau hadapi hari-hari ini di kantor. Saya percaya ada banyak hal mungkin baik dan buruk yang saudara hadapi, tapi jangan berhenti untuk melihat Yesus, karena dari sana saudara akan terus berjalan. Di atas segala ketidakmungkinan yang ada, saudara akan berjalan di segala hal yang orang bilang nggak mungkin, tapi bisa terjadi waktu engkau melihat Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya berharap saudara mengerti, saya berharap saudara ditolong Tuhan siang hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Pendeta Hosea untuk firman-Nya. Memang kita tidak perlu khawatir untuk hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Lebih khawatir iman kita sebenarnya, karena justru itu yang harus kuat. Apalagi zaman sekarang cepat sekali dan cepat sekali berubah, Pak Pendeta ya. Kita nggak ngerti nanti ke depan seperti apa. Pandemi masih ada, media sekarang makin menggila, memberitakan macam-macam. Ya. Dan tantangan kalau yang punya anak makin besar juga gitu ya. Biayanya. PR banget memang, luar biasa. Terima kasih. Mungkin sebenarnya waktu kita masih cukup panjang, tapi saya coba membuka. Mungkin ada jemaat yang ingin bertanya gitu. Saya buka satu kali ya, pertanyaan aja, karena kita masih ada waktu. Kemarin harusnya tidak ada hari pertanyaan, cuman saya ingin buka, kayaknya menarik gitu. Mungkin ada Bapak Ibu perwira Pertamina, yang ingin bertanya. Wah, Pak Pendetanya keluar lagi. Cek 1, 2, cek. Ya. Oke. Ya. Adakah yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan Pak Pendeta. Boleh, Bu Yuli. Sebagai seorang ibu juga untuk anak-anak, Ya.
kan sekarang dunia sudah sangat materialistis gitu ya, harus diakui gitu. Generasi sekarang tuh berbeda sekali ketika saya generasi 90-an yang dulu tidak terlalu materialistis, tapi sekarang anak-anak lebih cenderung sangat materialistis ya, karena mungkin Ya, paparan sosial media itu sangat kencang sekali gitu. ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua itu bagaimana ya sikap kita gitu ya. Kalau sudah memperkenalkan juga salah, memperkenalkan kita pakai terekspos, kita bukannya tidak berdoa, kita ajarkan firman iya, kita bawa mereka ke sekolah minggu, walaupun online sekarang tetap. Nah itu mungkin Bapak Pendeta ada ya, karena Bapak Pendeta tadi kan terbeban untuk generasi-generasi yang muda-muda nih. Gitu. Boleh? Pertanyaannya gimana? Boleh saya kurang jelas pertanyaannya? Oh iya, untuk para orang tua yang masih muda, yang punya anak seperti saya ini ya, bagaimana ya agar membesarkan anak kita dengan tetap pada koridor firman Tuhan, tapi tanpa juga mengurangin se-strict itu dengan namanya sosial media, paparan-paparan duniawi sekarang yang sangat materialistis, seperti itu. Oke, Bu Yuli boleh saya tanya anaknya usia berapa? Masih kecil sih Pak, masih TK. Oh, puji Tuhan. 1, 2? Satu masih balita, satunya TK. Oh, puji Tuhan. Oke, anak-anak sekarang mereka akan melakukan apa yang kita bilang jangan. Jadi untuk mengajar mereka bukan dengan memarahinya atau melarang, karena semakin dilarang justru semakin dilakukan. Jadi justru kalau saya by my experience menghadapi anak-anak rohani itu banyak kasusnya, dan kita nggak bisa bilang nggak boleh, tetapi kita harus memberi mereka pengertian, memberikan mereka satu wawasan. Sebelum mereka tahu dari teman mereka, kita sebagai orang tua itu memang harus bangun hubungan seperti seorang sahabat yang menyenangkan buat mereka. Artinya yang tidak kaku dalam berkomunikasi, karena banyak orang tua itu hanya bisa bilang jangan, nggak boleh, kalau kamu lakukan itu dosa, tetapi tidak memiliki pengertian yang baik tentang hal yang anak-anak kita mau lakukan atau dia ingin tahu. Ya, menurut saya itu tadi, bangun komunikasi sebaik mungkin dan berikan pengertian bahwa, nak, ini media sosial, ini begini. Kalau kamu ke sana nanti begini. Nah, kamu mau coba, kamu lakukan, nanti kamu akan tahu rasanya seperti apa, dampaknya seperti apa. Tapi kalau menurut papa atau menurut mama, kamu lebih baik begini. Nah, anak-anak akan jauh lebih mengerti daripada dia mendengar bahwa jangan ya, kamu buka itu, jangan ya, kamu ke sana. Dan mereka akan cari tahu sendiri. Nah, generasi sekarang ini lebih pintar dan cepat menyerap informasi. Sehingga kalau dia dilarang, dia nggak butuh pengertian dari kita, dia akan cari pengertian yang lain. Nah, ketika dia dapatkan pengertian yang salah terhadap hal yang dia mau tahu, nah ini menjadi bahaya, saudara. Kita udah kehilangan start. Jadi dari awal memang kita harus bangun komunikasi yang baik, jadi sahabat buat mereka, dan beritahu mereka bahwa pengertiannya. Jadi nggak cuma mengatakan salah atau benar, apalagi langsung bilang dosa. Ya, saudara, ini berbahaya. Ya, dosa itu udah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Ya, kadang-kadang saya melihat anak rohani saya yang masih bergumul dalam rokok, ya, ada beberapa yang free sex. Saya nggak bisa bilang bahwa itu dosa. Saya bisa aja ngomong sebagai hamba Tuhan, tetapi saya tahu itu cara yang salah. Karena begini, dosa itu urusan Tuhan. Tetapi urusan saya adalah kalau kamu sakit karena kamu merokok, nah itu jadi persoalan buat saya. Saya akan kepikiran. Dan saya beritahukan pengertian bahwa apa saja zat yang terkandung dalam rokok. Berapa biaya yang kamu keluarkan saat kamu ngerokok? Apa saja resikonya? Sehingga dari situ anak rohani saya ngerti bahwa iya ya, kenapa ya, Pak, saya harus merokok? Kenapa saya harus buang uang saya yang sebenarnya kalau saya bisa tabung, saya punya tabungan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mereka nggak akan terima kalau ketika kita datang dan bilang nggak boleh, atau itu dosa. Mereka kan, what? Dosa? Apa sih? Gitu. What? Nggak boleh, kenapa? Gitu. Nah, kadang-kadang orang tua itu malas untuk memberikan pengertian yang baik, pengertian yang benar. Itu aja dari saya. Ya, betul ya. Makin dilarang makin menjadi biasanya kalau saya. Ya. Karena sekarang tuh kalau melawan, kalau saya dengar teman-temannya anak lebih dewasa,
lebih cenderung berani, lebih melawan. Karena memang kan mungkin dapat paparan sosial media kalau orang tua toksik loh kalau begini. Padahal toksik itu apa sih gitu. Mereka belum Ya, paham betul. gitu apa itu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir Silakan. dari Mas Mulia Anggara, panggil Mas Angga. Ini dia milenial, Pak. Generasi kelahiran 96 ya, 95. Jadi masih sangat muda, mungkin seumuran dengan anak didiknya Pak Pendeta. Silakan Mas Angga. Ya, terima kasih Kak Yuli dan Pak Pendeta Hosea. Izin bertanya Pak terkait fear atau ketakutan itu sendiri. Yes. Jadi kan kalau dari yang mungkin kita semua pernah alami, sebenarnya ada perbedaan yang tipis antara memikirkan masa depan dan takut akan masa depan gitu. Nah, gimana cara kita bisa membedakan kedua hal itu dan memastikan bahwa yang sedang kita lakukan saat ini tuh adalah kita sedang memikirkan masa depan, bukan sedang takut akan masa depan gitu. Oke. Dan kalau selama ini kita sudah terlanjur takut akan masa depan, gimana caranya supaya kita bisa mulai memikirkan masa depan tanpa rasa takut itu, Pak Pendeta? Oke. Terima kasih, Pak Pendeta. Good question. Thank you, Mas Angga. Saya pernah ketemu Mas Angga nggak ya di Pertamina waktu 2 tahun lalu? Pernah, ya? Iya, saya jadi WL-nya itu. Ya. Saya masih ingat suaranya, walaupun ini mukanya pada nggak ada semua nih. Next time, mukanya harus ada semua, jangan malu-malu. Siap, Pak Pendeta. Makasih, ini Pak. Ngomongnya saya sendiri loh. Apalagi nggak lihat muka kalian. Iya. Kasih, Pak. Pertama adalah gini. Takut boleh. Saya izinkan semua orang untuk takut. Sama-sama bilang saya punya takut. Ya, saya takut, saudara. Kalau anak saya kenapa-napa, saya takut kalau uang saya tidak cukup untuk saya beli apa. Tetapi yang jadi persoalan gini, ketakutan. Jadi takut itu boleh. Rasa takut itu hal yang wajar. Justru rasa takut teman yang baik untuk memberikan motivasi semangat dalam hidup kita. Ya. Tetapi yang menjadi ketakutan ini yang menjadi salah. Ketakutan ini yang membuat kita akhirnya berpikir terus-menerus dan lupa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Masa depan itu nggak bisa dipikirin, tapi dikerjakan. Jadi Mas Angga, untuk hari ini apa yang Mas Angga kerjakan? Untuk masa depan, buatlah Mas Angga 10 tahun mendatang berterima kasih atas Mas Angga yang saat ini ada. Kadang-kadang kita mau bilang gini, gimana ya cara kita rubah masa lalu? Kalau kita membayangkan ada mesin waktu, kita kembali ke masa lalu. Itu kan klasik banget. Dan semua orang berpikir hal yang sama. Tetapi saya mau rubah pola pikir itu dengan cara begini. Sebenarnya masa depan itu udah ada saat ini. Karena apa yang kamu kerjakan sekarang, itu berdampak nantinya buat masa depan kamu. Nah, saya punya satu kalimat tadi. Buatlah orang dari masa depan kita, kalau kita bisa membayangkan dia tiba-tiba datang, dia akan ngomong apa sama kita di saat ini. Saya membayangkan diri saya 10 tahun yang akan datang, tiba-tiba ketemu saya dan dia bilang, kamu banyak ambil keputusan yang salah. Coba kamu rubah begini, kamu rubah gimana. Atau dia datang dalam hidup saya dan mengatakan bahwa thank you ya, kamu tetap setia dalam pernikahanmu, thank you ya, kamu tetap jaga anakmu, kamu tetap melayani Tuhan, kamu akan lihat nanti 10 tahun yang akan datang. Jadi buatlah masa depan kita berterima kasih buat kita sekarang. Saudara nggak perlu takut, Mas Angga dan semua teman-teman yang lain. Artinya begini, tidak boleh hidup dalam ketakutan, tapi takut wajar. Itu hal yang semua orang pasti punya. Dan tidak jadi masalah kalau kita sekedar takut. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini masih orang, kita masih manusia. Dan Tuhan tetap Tuhan, dialah Tuhan gitu. Artinya kalau kita takut berarti kita perlu mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita ketakutan, nah ini berbahaya. Gitu. Jadi masa depanmu kerjakan hari ini, tidak perlu dipikirkan. Semakin kau mengerjakannya dengan benar, maka lama-lama engkau percaya bahwa aku tahu yang memegang masa depanku bukan saja diriku, tapi juga Tuhan. Ya. Jadi itu aja Mas Angga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya Pak Pendeta sangat memberkati kami sekali. Thank you. Mungkin kita bisa sudahi untuk ibadah pada siang hari ini. Bapak Pendeta boleh menutup dalam doa untuk menyambungnya dengan syafaat. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, Engkau nyatakan buat kami. Semua kami boleh belajar, semua kami boleh ditolong Tuhan. Dan semua kami boleh keluar dari rasa takut, bahkan dari ketakutan yang selama ini menghantui kami. Kami sadar bahwa ada kemenangan yang Tuhan berikan. Kami sadar bahwa tangan Tuhan lebih besar daripada tangan kami. Dan kami sadar Tuhan tetap memegang tangan kami, sekalipun kami lelah, sekalipun kami sesekali, bahkan sering kali kami melepaskan tangan kami, namun Tuhan
tidak pernah lepas tangan dalam hidup kami. Tuhan, aku bersyukur, dan biarlah seluruh teman-teman yang ada di Pertamina boleh diberkati Tuhan siang hari ini. Dan Tuhan, tangan hamba-Mu ada beberapa pokok doa syafaat yang hamba kenaikan. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, MPR dan DPR, seluruh jajaran pemerintah. Biarlah mereka ada dalam tangan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik, bukan hanya baik, tapi juga dengan benar. Kami berdoa Tuhan untuk wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk ini segera berakhir, supaya kami boleh kembali hidup dalam keadaan yang normal, boleh terbatas dalam segala apa yang kami kerjakan. Dan juga biarlah vaksin yang sedang dikerjakan ini boleh berdampak baik. Kami berdoa buat bencana alam yang ada di NTT, korban bom gereja katedral yang ada di Makassar. Bahkan upaya upaya recovery insiden kebakaran tangki yang ada di RU Tuhan di Balongan. Kami berdoa Tuhan, tolong biarlah penyertaan-Mu sempurna, proteksi-Mu terjaga setiap anak-anak-Mu yang mengalami lindasan ini. Kami berdoa juga buat Pertamina hari ini, kondisi perusahaan ini Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati Pertamina, Direktur Pertamina, Dewan Komisaris Utama, Direksi, agar dituntun Tuhan untuk menjalankan perusahaan. Dan seluruh pekerja Pertamina, semua mitra kerjanya boleh menjadi berkat, menjadi dampak bagi Indonesia. Hamba berdoa buat Bakor Umkris Pertamina, biarlah persekutuan ini menjadi terang di Pertamina Tuhan, melalui Bakor banyak dapat merasakan kasih Tuhan. Seluruh ketua dan pengurus Bakor Umkris di seluruh Pertamina Group, baik yang di kantor pusat, region, unit operasi, dan anak perusahaan, agar diberikan hikmat dan kemampuan dalam memimpin Bakor Umkris, dan Tuhan memberkati pelayanannya melalui Bakor Umkris. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga sekali lagi berdoa buat yang mengikuti ibadah online ini, apapun permasalahan mereka yang hamba tidak tahu. Tapi kalau ada saudara, boleh taruh tangan kananmu di dadamu. Aku berdoa Tuhan, setiap orang yang menaruh tangan kanan di dada mereka boleh merasakan ketenangan di hati mereka, boleh merasakan ketenangan di batin mereka, keluarga mereka, baik mungkin ada penyakit, mungkin ada persoalan yang mereka hadapi yang hamba tidak tahu. Tapi Tuhan, Engkau Maha tahu. Tuhan berikan damai sejahtera. Sekali lagi Tuhan berikan sukacita buat hidup mereka. Tuhan berikan pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah, berbeban berat, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan dari Tuhan. Ingatkan mereka selalu bahwa ketika mereka tidak berhenti percaya, mereka sedang mengundang Tuhan dalam hidup mereka. Ingatkan mereka selalu ketika mereka berhenti percaya, mereka sedang mengundang ketakutan masuk dalam hidup mereka. Dan ingatkan mereka selalu bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka tidak sendirian, mereka ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar kami akan kembali kerja, kami akan kembali menjadi berkat di perusahaan kami, masing-masing di kantor kami, baik ada yang WFH juga, maupun juga ada beberapa jemaat atau anak rohani hamba-Mu yang ikut. Tuhan berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Kami siap juga untuk menerima berkat-Mu sebelum kami selesai ibadah ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin untuk setiap yang kau terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kehidupanmu, dan hatimu yang penuh dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar, kasih karunia yang menyertai kita dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat dan siap jadi berkat, katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina sudah bergabung dalam ibadah online pada Jumat hari ini. Boleh di-on-kan kamera dan suaranya. Kita akan berfoto bersama. Haleluya. Ada baby yang muncul. Iya. Mungkin seksi ibadat Infocom bisa meng-capture. Ya, oke Kak. Teman-teman di sini masih pada malu-malu Pak Pendeta, jadi kalau ibadah suka ditutup kamera. Ya. Tapi pas foto pada buka kok.
Terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sekarang dan seterusnya hingga pandemi berakhir hingga seterusnya. Terima Amin. kasih kehadirannya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita ada foto bersama belum nih? Sudah di-capture, Pak. Sudah di-capture. Boleh sekali lagi boleh. Oh, oke. Sekali lagi Infocom, mohon Bapak Ibu untuk stay dengan kameranya. Ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. God bless. Bu Yuli, Pak Christine, Pak Martin, Pak Jeffrey, Pak Prasetyo, Ya, Pak. Ibu Mona, Sam. Ya, Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pendeta, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semua. sama thank you Pak.